Menikahi Duda Galak, Bab 6 dan Bab 7. Penulis Neng. Entah apa yang merasuki orang-orang di akhir zaman ini. Begitu banyak yang terlena karena pernak-pernik dunia dengan menyalahgunakan sosial media. Banyaknya aplikasi yang sedang digandrungi banyak orang membuat beragam berita dengan cepat tersebar di seluruh penjuru kota. Dan itulah yang tengah dialami oleh Iliana saat ini. Dengan cepat, berita dirinya yang tengah mengejar cinta seorang pengusaha berstatus duda telah gencar di kalangan masyarakat. Tidak sedikit orang yang melakukan pencarian namanya, mencari tahu siapa sosok Iliana sesungguhnya, hingga dia mampu mendapatkan pengusaha sekelas Edgar. Perlahan, Iliana membuka salah satu akun sosial medianya. Di sana terdapat banyak sekali ucapan yang cukup menyulut emosinya. Di antaranya, Iliana membaca, pengusaha terkaya berpacaran dengan gadis di bawah umur. Kekasih pengusaha ternama memiliki hidung yang minimalis. Wanita muda yang tidak ingin bersusah payah bekerja, hingga mau menyerahkan dirinya pada pria yang usianya jauh di atasnya. Perempuan kekinian banget, untung Pak Edgar single. Berkali-kali Iliana mendesah frustasi, hingga dia memutuskan untuk mematikan ponselnya dan mematikan televisi, agar ibunya yang berada di atas ranjangnya tidak menonton berita yang masih simpang siur itu. Di kantor Edgar, aku yakin jika pelaku yang menyebarkan rumor ini adalah Imran, karena Imran menginginkan perusahaan Edgar hancur. Siska menajamkan pandangannya. Terlihat dia sedang berpikir keras, menelaah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jangan berprasangka jika kau tidak memiliki bukti, ucap Edgar santai, masih dengan wajah datarnya. Hal pertama yang harus kau lakukan adalah membunuh rumor tersebut, terutama rumor yang paling menyakiti telingaku. Aku berkencan dengan gadis di bawah umur. Itu sungguh menggangguku, ucap Edgar kemudian, sambil melempar beberapa koran yang berada di hadapannya. Aku punya ide. Bagaimana jika kita mencari tahu keberadaan gadis itu? Cari tahu mengenai informasinya, latar belakangnya, dan ada satu hal yang sulit dielakkan dari media, yaitu foto-foto Tuan. Ketika bersamanya semalam, foto itu terlihat begitu alami, ucap Aldo, kemudian memberikan solusi kepada tuannya. Lalu, kau tidak bisa menyelesaikannya, ucap Siska yang sudah terlihat jengah. Bukan, jika kita memaksa perempuan itu untuk bicara terus terang, bagaimana jika dia tidak mau? Bagaimana jika dia malah balik menuntut kita? Karena pada kenyataannya, Tuan telah salah paham. Aldo menatap Siska dalam, mencoba memberikan penjelasan. Kalau begitu, tidak ada cara lain. Kita harus membuat semuanya menjadi nyata. Kita buat seolah-olah perempuan itu telah bersekongkol dengan Imran, ucap Siska dengan yakin. Edgar terdiam, kemudian dia beranjak meninggalkan Aldo dan Siska yang tengah berdebat. Edgar berjalan menuju atap gedung. Dia mencoba menikmati sewilir angin di atas gedung. Tidak lama, Siska mengikutinya. Tidak ada cara lain yang bisa kita lakukan selain daripada kita harus melakukan rencana itu. Ini semua untuk kebaikan karirmu. Sudah tidak ada waktu lagi. Berikan aku izin. Siska membungkukkan tubuhnya, meminta izin pada Edgar. Sementara itu, Edgar hanya menarik napas panjang, lalu membuangnya kasar. Sejenak, ia memejamkan matanya, lalu membukanya kembali. Kau tidak bisa melakukan itu, ucap Edgar tegas. Edgar memutar tubuhnya menatap Siska yang tengah menunggu perintah. Aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan hal kotor, imbuhnya lagi. Jika kita biarkan, maka masalahmu bukan hanya ini. Karirmu akan berakhir, harga saham akan turun, dan Imran akan mengambil alih perusahaan ini darimu. Imran juga akan mengambil hak asuh anak-anakmu. Mengertilah. Suara Siska mulai meninggi. Terlihat Siska sudah frustasi dengan semua berita ini. Tetap tidak. Jangan melakukan apapun tanpa seizinku. Dan aku tidak akan pernah mengizinkan kamu melakukan apa yang kau katakan tadi. Aku tidak ingin berbohong. Aku tidak ingin ada kebohongan dalam seumur hidupku. Aku benci berbohong. Aku lebih baik kehilangan semuanya daripada harus berbohong. Karena aku tahu persis seperti apa rasanya dibohongi, ucap Edgar kian tegas. Wajahnya kian datar dan dingin,
membuat Siska menjadi bungkam seketika. Sementara itu, Eliana tengah berada di perjalanan untuk mendatangi kantor Edgar. Karena Eliana merasa sudah tidak sanggup lagi dengan segala berita yang beredar. Tiba di kantor Edgar, Eliana merasa kebingungan karena sudah ada puluhan wartawan yang tengah menunggu kedatangan Edgar untuk mengonfirmasi berita yang sedang viral tersebut. Perlahan, Eliana mengendap-endap menuju kantor yang sudah ia dapatkan alamatnya melalui media sosialnya. Tidak sulit untuk mengetahui keberadaan kantor Edgar, karena ternyata Edgar Adiswara bukanlah orang sembarangan. Pantas saja, semalam Edgar terlihat murka dan berlagak seperti orang penting. Ternyata Edgar memang orang penting sungguhan. Eliana masih berjalan mengendap-endap di antara kerumunan wartawan yang tengah meminta penjelasan dari seorang pengusaha ternama yang tengah digandrungi semua kalangan tersebut. Tapi, kala Eliana tengah menaiki sebuah lift, ia merasakan jika dirinya tengah diikuti oleh seorang pria asing dengan ekor matanya. Eliana lihat bahwa pria itu adalah pria yang dilihatnya semalam. Jadi pria itu adalah salah satu wartawan. Pantas saja, semalam dia membawa kamera dan berusaha menculik anaknya Edgar. Di tengah kebingungannya, Eliana masih berusaha mencari-cari ruangan Edgar yang entah berada di mana. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya. Tapi naasnya, para wartawan semakin banyak yang mengikutinya. Hingga tiba di sebuah lorong yang sunyi, Eliana semakin bingung entah harus melangkahkan kakinya ke arah mana. Tapi tiba-tiba, rep. Seketika tubuh Eliana ditarik seseorang. Dengan napas tersenggal, Eliana mencoba menatap pria yang tengah memeluk tubuh kecilnya. Berkali-kali dia mengerjapkan matanya. Ini seperti deja vu. Samar terdengar beberapa orang tengah berbisik. Kemana perginya perempuan tadi? Aku rasa aku melihatnya di sini. Aku yakin perempuan itu adalah perempuan yang ada di foto. Pasti ada orang dalam yang membantunya. Bagaimana mungkin gadis itu berjalan begitu cepat? Tidak lama, segerombol orang itu pergi, melakukan kembali pencarian atas hilangnya Eliana dari pandangan mata mereka. Sementara itu, tanpa disadari, Eliana masih menahan napasnya di dalam pelukan seorang pria yang tengah memeluknya. Perlahan setelah suara-suara itu hilang, Eliana mengangkat wajahnya, berusaha mengenali pria yang tengah mendekapnya erat. Kau! Eliana membelalakan matanya sempurna. Kalau dia sadari, pria yang tengah memeluknya adalah Edgar, orang yang tengah dia cari. Apa yang kau lakukan? Kenapa orang-orang itu mengatakan jika aku adalah kekasihmu? Dengan frustasi, Eliana memukul dada Edgar berulang kali. Edgar mengeraskan rahangnya, lalu sekuat tenaga mencengkeram tangan Eliana dan menyeretnya. Ikuti aku. Dengan terengah, Eliana mengikuti langkah kaki Edgar, yang ternyata menuju atap gedung. Apa kau sudah tidak waras? Kenapa kau datang kemari, sementara seluruh wartawan sedang berada di halaman kantorku? Teriak Edgar frustasi, sambil mengempaskan tangan Eliana. Bagaimana aku bisa berdiam diri, sementara seluruh dunia sedang membicarakan aku? Bahkan, aku tidak bisa masuk kerja, karena aku takut dikejar wartawan. Eliana tak kalah frustasi. Apa? Kau pikir hanya dirimu saja yang merasa tertekan? Bagaimana denganku? Edgar menepuk dadanya kuat. Jangan-jangan kau ingin memanfaatkan diriku demi kelangsungan perusahaanmu. Kenapa semua berita tentang diriku tidak ada yang baik-baik? Sama sekali. Di seluruh media, kenapa hanya nama dirimu yang terkesan baik? Kenapa nama diriku seluruhnya buruk? Tega-teganya kau memanfaatkan seorang gadis seperti diriku. Eliana melipat kedua tangannya di dada, membuat Edgar mengerjapkan matanya berulang kali. Apa? Edgar mengerutkan keningnya dalam. Bukankah seharusnya wanita ini yang sedang memanfaatkan namanya? Bahkan, sekarang nama gadis ini sudah menjadi trending topik dan menjadi pencarian pertama di berbagai media. Tapi kenapa sekarang malah perempuan ini yang mengaku telah dimanfaatkan? Ya. Tentu saja, jangan menilai seseorang hanya dari luarnya saja. Kau ingat apa yang kau katakan padaku malam itu? Tidak tahu diri? Ya, kau mengatakan jika aku adalah perempuan tidak tahu diri sekarang. Aku akan membalas semua itu. Eliana terlihat mengembuskan napasnya berat
hingga hidungnya menjadi kembang kempis. Edgar! Edgar Adiswara! Kau sungguh manusia tidak tahu diri. Edgar terdiam mematung, berusaha untuk menguasai dirinya sendiri. Perlahan, tangannya membulat sempurna, hingga urat-urat di tangannya terlihat. Apa kau sudah puas? Dengan suara datarnya, Edgar menatap Eliana dengan tajam. Tidak, masih banyak yang ingin kukatakan. Silahkan manfaatkan diriku sebisamu. Tidak, aku tidak akan melakukan semua ini. Dengan cepat, Edgar memotong ucapan Eliana. Apa? Eliana mengerutkan keningnya dalam. Ya, karena aku adalah pria tidak tahu diri seperti yang kau katakan, maka aku akan berkata jujur pada publik. Aku akan mempertahankan apa yang aku miliki dengan caraku sendiri. Dan kau, silahkan, pertahankan harga dirimu dengan caramu sendiri. Pungkas Edgar. Lalu pria itu beranjak pergi meninggalkan Eliana sendirian yang tengah mematung tak percaya. Hah? Jadi pria itu sama sekali tidak akan membelaku? Sial, bagaimana ini bisa terjadi padaku? Sekarang apa yang harus kulakukan? El, kau memang bodoh. Eliana merutuki nasibnya sendiri sambil menghentakkan kakinya berulang kali. Kini, nasib Eliana sungguh berada di tangannya sendiri. Sementara itu, di lobi kantor Edgar, Siska dan Aldo tengah sibuk menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan. Apa benar gadis itu adalah kekasihnya Pak Edgar? Mohon maaf, untuk saat ini kami masih belum bisa menginformasikan apapun. Siska berjalan dengan gontai, menjauh dari wartawan yang terus menghujaninya dengan banyak pertanyaan. Siska mendesah, lalu bergumam. Edgar, bagaimana ini?